Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon izin Bapak Ibu untuk on cam kameranya ya Bapak Ibu ya. Karena waktu sudah pukul 10.01, mohon Bapak Ibu sekalian untuk on cam kameranya ya Bapak Ibu ya. Kita akan memulai sesi web ketiga ini. Bapak Ibu sekalian, mohon on cam kameranya ya Bapak Ibu. Oh, Bapak Ibu sekalian yang lain boleh on cam kameranya ya. Ini hanya Pak Agus nih yang on cam. Yang lain silahkan on cam. Ini Om. Bapak Ibu yang lain bisa on cam kameranya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Saya izin untuk foto dulu ya Bapak Ibu ya untuk dokumentasi ya. Di sini ada Ibu Septa, Bapak Dani, Ibu Safira. Nah, mohon on cam kameranya sebentar ya Bapak Ibu ya. Bapak Nasrul bisa on cam, Bapak Lutfi, Bapak Dandi. Oke. Saya izin untuk mengambil dokumentasi foto ya Bapak Ibu ya. Oke, satu, dua, tiga. Nah, mohon on cam dulu ya Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, Bapak Ibu sekalian. Bisa on cam ya. Ini ada Ibu Maira. Selamat datang Ibu Maira. Bisa on cam ya Bapak Ibu ya. Dia belum on cam. Ibu Maira bisa on cam ya. Ibu Safira. Ibu Indah. Mohon on cam kameranya terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar ya Ibu, izin. Oke, nggak apa-apa Ibu. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nih, oke, satu, dua, tiga. Oke, ganteng-ganteng, cantik-cantik pagi hari ini ya Bapak Ibu ya. Oke, gimana Bapak Ibu kabarnya hari ini sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah Sehat sehat. ya udah. Alhamdulillah Pak, udah lumayan mendingan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, aturan jadwal kita hari Sabtu kemarin ya Bapak Ibu ya. Karena kondisi saya masih kurang stabil, jadi saya hari inilah kita mulai kembali web ketiga. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kembali untuk web kita ketiga ini adalah pertemuan terakhir kita Bapak Ibu sekalian. Jadi setelah ini, web ketiga atau sesi ke-8 ini, Bapak Ibu nantinya akan melaksanakan ujian akhir semester. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk web ketiga ini, Bapak Ibu silahkan untuk mengisi absensi terlebih dahulu yang disediakan di e-learning Bapak Ibu sekalian di sesi ke-8. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu mengisi e-learning di kehadiran Bapak Ibu di e-learning Bapak Ibu di sesi ke-8. Nah, di bawah sesi ke-8 itu ada di situ bacaannya kehadiran ketiga atau web ketiga. Bapak Ibu silakan isi karena waktunya pengisian itu dari mulai jam 10 sampai jam 12.00. Artinya Bapak Ibu setelah lewat dari jam yang telah ditentukan atau lewat dari jam web kita, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengisi kembali kehadiran Bapak Ibu. Gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu yang belum mengerjakan tugas, silahkan kerjakan dan kumpulkan Bapak Ibu karena saya lihat pengumpulan tugas itu masih sekitar 30-an orang. Artinya apa Bapak Ibu? Ada kan kita mahasiswanya 50 orang, berarti ada sekitar 19 orang lagi yang belum mengumpulkan tugas. Karena deadline waktunya itu tanggal 1 Desember 2025. Nah, nanti kalau nggak ada tugas Bapak Ibu atau ada terkendala mengenai tugas, Bapak Ibu bisa
laporkan kepada saya. Tetapi sebelum lewat jadwal pelaksanaan pengumpulan tugas ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah lewat dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Bapak Ibu tidak bisa dapat dinilai lagi atau mengirim pribadi ke saya itu tidak bisa Bapak Ibu. Karena seperti apa? Karena penilaian Bapak Ibu itu hanya bisa dinilai melalui e-learning Bapak Ibu sekalian. Mungkin sampai sini penjelasan pemateri awal ya Bapak Ibu ya. Sudah paham mengenai tugasnya atau ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Izin Ibu, saya ingin bertanya Iya, silakan. mengenai absensi saya di web pertama. Saya melakukan absensi, tetapi setelah saya cek, ternyata masih nol absensi saya yang di web pertama. Saya hadir, saya mengisi form Oke, eh Ibu Septa tapi mengisi form, cuman nggak mengisi yang di e-learning ini ya, absensi e-learning ya. saya klik next add-on ya kalau nggak salah. Mm-mm. Udah saya klik itu untuk absensinya, tapi masih nol. Oke, untuk absensi yang pertama, memang itu masih percobaan Bapak Ibu. Coba saya tampilkan terlebih dahulu ya sebelum materi ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ya. Nanti kalau tidak ada, isi aja di Google Form. Nanti akan saya pindahkan ke e-learning Bapak Ibu karena Bapak Ibu tidak bisa mengisi lagi di sesi pertama seperti itu. Karena yang bisa mengisi hanyalah dosen yang bersangkutan. Bentar ya Bapak Ibu, saya akan tampilkan mengenai sesi pertama. Dari Bapak Ibu, saya akan tampilkan di tanggal 30 Oktober. Mohon bentar ya Bapak Ibu ya. Kita tunggu bersama ya, karena masih jaringan loading. Kemarin di Oktober ya Bapak Ibu ya. 30 Oktober. Ya, sudah kelihatan. Ini akan saya share. Oke, Bapak Ibu, kelihatan absensinya di layarnya. Ini tweet pertama ya Bapak Ibu ya, kita laksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu di layarnya masing-masing? Sudah? Iya Bu, Kelihatan, Bu. sudah. Oke. Silakan Bapak Ibu lihat, silakan Bapak Ibu cek kembali
Apakah nama Bapak Ibu sudah terabsensi di sini? Kalau tidak terabsensi, silahkan laporkan kepada saya Bapak Ibu. Ini saya buka ya Bapak Ibu ya, karena ada dua slide. Gimana Bapak Ibu? Silakan lihat masing-masing absensi kehadirannya. Saya merah tuh Bu, padahal saya ikut kan? Oke, berarti saya isi ya Bapak ya. Iya. Oke. Yang lain gimana? Ada terkendala di sini? Silakan laporan, dilaporkan Saya juga itu, Bu. siapa Saya namanya? ikut Septa. Ibu Septa. Oke. Selanjutnya ada lagi. Ulangi dari atas ya Bapak Ibu ya. Saya juga kemarin hadir, Bu. Siapa namanya Bu? Agustina, Bu. Ibu Agustina. Di mana namanya nih? Pak Agus. Di mana Bu? Nomor berapa? Agustina, Agustina, Ibu Seta, Bapak Wendy, Rofi. Di nomor berapa? Bu, di sini ada nampak di slide pertama? Iya, Bu. Justru karena nggak kelihatan ya, Bu. Oh, atau di slide kedua. Tunggu, di slide pertama coba lihat dulu Bapak Ibu. Ada namanya belum terabsensi. Nanti mungkin di slide kedua itu Bu Agustina. Ibu saya, Bu Niera, saya hadir. Iya. Maira ya, Ibu Maira, Ibu Maira, Maira, oke. Ibu Maira, apalagi yang belum terabsensi? Terima kasih, Bu. Oke, siapa lagi yang belum terabsensi? Sudah ya Bapak Ibu di slide pertama ya. Ini akan saya simpan. Oke, ini yang di slide kedua ya Bapak Ibu ya. Mohon perhatikan masing-masing Bapak Ibu. Saya ya, Bu. Agustina, Siapa? Bu. Siapa? Bu Agustina. Oke, ada lagi? Mohon perhatikan nama masing-masing Bapak Ibu ya. Mana tahu saya ada kelewat. Sudah? Saya ulangi mas sekali lagi dari atas namanya. Saya Bu, Ana Zaratunisa. Maaf Bu, aku lagi di jalan ini. Iya, nggak apa-apa Ibu. Siapa tadi namanya? Ana Zahratunisa. Ana. Di slide pertama ya? Eh, iya Di- kayaknya. Maaf ya Bu, ini masih di jalan soalnya. Oh iya, nggak apa-apa. Bu Ana udah terabsensi. Ya, oke. Makasih ya Bu. Oke. Terus ada lagi Bapak Ibu yang belum Ya. terabsensi? Nah, mereka orang bisa kan? Ada lagi Bapak Ibu yang belum Bisa. terabsensi? Ibu tadi Coba yang Agustina slide mungkin karena pertama. belum di-save, Siapa? jadi Oh iya, jadi belum hilang ya tadi kesimpan, ya, Bu. karena belum disimpan. Oke, selain itu ada lagi selain Ibu Agustina? Yang lain, Bapak Ibu? Andi sudah, Bu. Siapa? Andi. Tandi. Nah, di jalan, Ibu. Di nomor berapa, Pak? Di slide pertama atau slide kedua? Pertama sebenarnya. Oke, bentar ya, saya simpan dulu ya. Nanti hilang. Oke, saya lihat di sesi pertama. Siapa namanya tadi? Andi. Tandi. Atas, Tandi. atas. Di atas. Bos. Di mana, Pak? Kok saya nggak melihat ya? Sudah. Oh, sudah. Oke. Udah Bapak Ibu, nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi kita simpan ya Bapak Ibu ya. Izin Ibu yang Aprilia Elke.
Aprilia, Ya, di slide keberapa, Ibu? di tadi yang halaman pertama mungkin ya. Makanya Bapak Ibu mohon dilihat terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya, perhatikan namanya masing-masing. Oh, Aprilia, Ya, yang itu Bu 044675. di mana tuh Bu? Ini Kok nih yang AO Aprilia siapa namanya? Elke yang bawah Ibu. AO itu. Aprilia. Oh nih, oke, oke. Udah, sudah ya, Ibu ya. Artinya Oke. kalau udah hitam sudah tersimpan Oke, siap. absensinya. Terima kasih Ibu. Oke. Yang lainnya sudah siap, udah ada semua ya Bapak Ibu ya, sudah terabsen ya. Kalau sebelum terabsen, mohon konfirmasinya Bapak Ibu atau nanti setelah sesi akhir, nanti Bapak Ibu bisa lapor kembali ya. Mungkin masih baru ada yang bergabung. Oke, kita simpan ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke materi ya. Hmm. Sudah ya Bapak Ibu. Ada terkendala lagi Bapak Ibu mengenai yang lain? Ada terkendala? Sebelum kita lanjut ke materi, ada terkendala Bapak Ibu? Gak ada ya Bapak Ibu ya, gak ada terkendala. Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf. eh Kalau suara saya kurang jelas ya Bapak Ibu ya, karena belum begitu full sehat. Oke Bapak Ibu. Hari ini kita masuk tueb ketiga. Tueb ketiga ini adalah tueb terakhir kita ya Bapak Ibu. Artinya perjumpaan perjumpaan terakhir kita. Nanti Bapak Ibu kalau mungkin ada pertanyaan atau kurang paham, nanti Bapak Ibu bisa melalui chat melalui e-learning atau chat melalui saya mengenai mungkin entah ada terkendala teknis atau apapun. Nanti silakan Bapak Ibu bisa konfirmasi ke saya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Eh, apakah sudah nampak Bapak Ibu PPT yang sudah saya tampilkan? Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Sudah Ibu. Oke, mohon maaf sekali Bapak Ibu mengganggu waktu weekendnya ya Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu sekalian, inilah materi kita mengenai tentang susunan dan kewenangan peradilan agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau peradilan agama kita harus mengetahui dulu Bapak Ibu. Peradilan agama ini masuk ke dalam peradilan yang mana? Karena Bapak Ibu, kita lihat bahwasannya kalau kekuasaan kehakiman itu ada dua ya Bapak Ibu, ada namanya Mahkamah Konstitusi, ada namanya Mahkamah Agung. Nah, di dalam Mahkamah Agung nih Bapak Ibu, Mahkamah Agung ini adalah menaungi empat peradilan di bawahnya Bapak Ibu. Nah, salah satunya adalah peradilan agama. Jadi, peradilan agama ini bukan peradilan tersendiri Bapak Ibu, bukan peradilan khusus. Tetapi peradilan agama ini adalah masuk ke dalam ranahnya peradilan Mahkamah Agung. Seperti itu Bapak Ibu, karena Mahkamah Agung ini menaungi ada yang di sini dikatakan peradilan agama, kemudian ada namanya peradilan umum, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara. Jadi Mahkamah Agung ini Bapak Ibu menaungi empat peradilan di bawahnya. Maka peradilan agama ini masuk ke dalam ranah Mahkamah Agung. Kalau masalahnya atau tidak selesai di dalam pembahasan peradilan agama di tingkat di peradilan agama, maka biasanya pemohon atau yang menyelesaikan perkara itu dapat mengajukan ke tingkat namanya peradilan Mahkamah Agung, Bapak Ibu. Jadi kalau Mahkamah Agung ini bersifat final dan mengikat. Jadi putusannya tidak dapat lagi ada upaya hukum lain selain putusan dari Mahkamah Agung. Seperti itu Bapak Ibu. Maka konsen kita pada pagi hari ini yaitu membahas tentang peradilan agama. Maka di sini bagaimana kita harus mengetahui susunan, kemudian kewenangan, kemudian peradilan agama itu seperti apa.
Maka Bapak Ibu, tadi saya sudah menjelaskan sekilas mengenai tentang peradilan, yaitu ada dua, peradilan agama dan peradilan Mahkamah Konstitusi. Nah, kalau peradilan Mahkamah Agung itu ada empat peradilan di bawahnya. Salah satunya adalah peradilan agama di bawah kenaungan Mahkamah Agung. Maka Bapak Ibu kita lihat susunan dan kedudukan peradilan agama. Nah, kalau kita lihat secara sekilas, kalau undang-undangnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman. Nah, di dalam kekuasaan kehakiman ini bukan hanya diatur Mahkamah Agung saja Bapak Ibu, tetapi bagaimana menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi dan juga mengatur mengenai eh Mahkamah Mahkamah Agung juga Bapak Ibu. Jadi selain itu, dasar hukum yang tertinggi itu Bapak Ibu bisa melihat di eh, Undang-Undang Dasar juga Bapak Ibu. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu ada diatur di pasal 24. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di pasal 24 Bapak Ibu itu ada menjelaskan mengenai Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Nah, sekilasnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita kan harus mengikuti peraturan di atasnya ya Bapak Ibu. Artinya apa? Undang-Undang Dasar itu menjadi titik tolak tertinggi dalam penganut pedoman dalam peraturan perundang-undangan. Tetapi secara khususnya, kalau mengenai tentang peradilan atau peradilan Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi yang ada di bawahnya mengenai peradilan agama, Bapak Ibu bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian karena kita karena kita di sini tentang susunan eh, kekuasaan kehakiman, kekuasaan susunan dan kedudukan peradilan agama, maka di sini peradilan di lingkungan peradilan agama itu berada di bawah Mahkamah Agung mencakup apa saja Bapak Ibu ada di sini teknis peradilan, administrasi, organisasi, dan finansial. Inilah yang diatur di dalam lingkup Mahkamah Agung yang ada di peradilan agama. Maka Bapak Ibu kita lihat susunan dan kedudukan peradilan agama menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menekankan arti pentingnya penyatu paduan empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Maka tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu karena di dalam Mahkamah Agung itu ada empat peradilan di bawahnya menyatu atapkan empat lingkungan peradilan. Berarti salah satunya di bawah peradilan Mahkamah Agung ini ada namanya peradilan agama. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada menyelesaikan suatu perkara yang belum selesai yang ada di peradilan agama, Bapak Ibu dapat melakukan yang namanya banding, kasasi, bahkan Bapak Ibu sampai peninjauan kembali nantinya itu dilaksanakan di Mahkamah Agung sebagai putusan final dan mengikat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka kewenangan dari peradilan agama Bapak Ibu, setiap peradilan itu mempunyai fungsinya masing-masing Bapak Ibu. Ada peradilan agama, ada peradilan militer, ada peradilan tata usaha negara, bahkan di dalam Mahkamah Agung itu juga ada yang namanya peradilan umum. Nah, karena kita fokusnya mengenai tentang peradilan agama, maka ini menjadi fokusnya yang ada di dalam peradilan agama itu ada dilihat bahwasannya peradilan agama berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah yang berhubungan karena di sini konteksnya peradilan agama, maka yang dicakup di sini adalah agama Islam. Seperti itu ya Bapak Ibu. Maka kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu akan diperluas lagi Bapak Ibu. Nah, salah satunya apa? Memasuklah bidang ekonomi syariah. Selain di dalam 8 kewenangan yang diatur atau peradilan agama yang menaungi apa-apa saja ini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat kewenangannya. Maka Bapak Ibu, dalam pembaharuan pengadilan di lingkungan peradilan agama, pembaharuan lingkungan peradilan agama menyangkut kompetensi absolut peradilan agama, khususnya sengketa di bidang ekonomi, syariah,
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Nah, maka Bapak Ibu bisa dilihat kewenangan perkara perkawinan. Tadi kan salah satunya maksudnya perkawinan ya Bapak Ibu ya. Ada di sini perkawinan, waris, wasiat. Maka di sini kita lihat Bapak Ibu kewenangan perkara perkawinan itu peradilan agama untuk menangani apa saja sih Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nah, kalau dalam konteks perkawinan, Bapak Ibu bisa melihat yaitu izin beristri lebih dari seorang. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu mau melakukan, biasanya Bapak-Bapak ya Bapak Ibu, karena kalau Bapak-Bapak ini kan diberi kewenangan di dalam agama dan aturan ajaran Islam kita, yaitu bahwasannya seorang suami boleh beristri lebih dari seorang. Artinya apa? Atau dibatasi dengan 4 orang seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu Bapak-bapak mau melaksanakan namanya poligami harus dapat izin dari pengadilan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian izin melaksanakan perkawinan bagi orang yang berusia 21 dan dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat. Kemudian ada dispensasi kawin, ada pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan, dan pegawai pencatat nikah. Kemudian ada pembatalan perkawinan, ada gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri, kemudian perceraian karena talak. Nah, Bapak Ibu bisa diselesaikan di pengadilan agama. Kemudian ada gugatan perceraian, penyelesaian harta bersama, penguasaan anak-anak, ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya. Kemudian menentukan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri. Jadi Bapak Ibu, di dalam kewenangan perkara perkawinan inilah yang menjadi fokus fungsi Bapak Ibu. Kalau ada permasalahan di dalam salah satu yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka Bapak Ibu bisa mengajukan namanya gugatan ke pengadilan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini permasalahan mengenai perkawinan. Nah, Bapak Ibu, nah ini perkara perkawinan juga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kewenangan perkara perkawinan apa saja. Inilah Bapak Ibu, putusan tentang atau tidak sahnya seorang anak, berarti ada hubungannya tentang anak ya Bapak Ibu. Kemudian putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali yang dicabut, menunjukkan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya. Kemudian membebankan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta anak-anak yang di bawah kekuasaannya. Selanjutnya di sini ada penetapan asal-usul seorang anak, kemudian putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran, menyatakan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan lain. Kemudian ada penetapan wali adal. Kemudian perselisihan pengganti mahar yang hilang sebelum diserahkan. Nah, inilah kewenangan perkara perkawinan Bapak Ibu. Jadi, kalau misalnya ada permasalahan salah satu yang telah saya sebutkan tadi, maka Bapak Ibu bisa mengajukan penyelesaian di pengadilan agama. Nah, Bapak Ibu, ada yang kemudian kewenangan perkara ekonomi syariah. Nah, kalau ada permasalahannya, Bapak Ibu juga dapat mengajukan penyelesaiannya di pengadilan agama, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, kemudian ada obligasi syariah dan surat-surat berharga berjangka menengah syariah. Kemudian ada namanya sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pengadaan syariah, dan dana pensiun, lembaga keuangan syariah, bisnis syariah.
Nah, selanjutnya ada asas acara peradilan agama. Nah, Bapak Ibu, ini asas-asas ini yang harus Bapak Ibu penuhi. Maka di dalam asas-asas peradilan agama ini ada namanya asas personalitas keislaman, asas kebebasan, asas tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum yang tidak jelas atau tidak ada. Kemudian ada namanya asas hakim, wajib mendamaikan. Kemudian asas sederhana, cepat, biaya ringan. Kemudian asas mengadili menurut hukum dan persamaan hak. Ada namanya juga asas persidangan terbuka untuk umum, asas aktif memberikan bantuan, asas peradilan yang dilakukan dengan hakim majelis. Kemudian ada namanya asas pemeriksaan dua tingkat, asas kewenangan pengadilan tidak meliputi sengketa hak milik, asas hakim bersifat menunggu, asas bahwa putusan pengadilan harus membuat pertimbangan, dan asas perkara dengan biaya, kemudian asas nebis idem, asas aktor security from merit. Nah, asas peradilan agama ini, Bapak Ibu, di tugas kita ada membahas juga ya Bapak Ibu mengenai asas. Maka Bapak Ibu kira-kira asas mana yang paling tepat? Bapak Ibu mungkin bisa menjelaskan di tugas tersebut. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini kita lihat Bapak Ibu kalau asas khusus acara peradilan ini juga meliputi yang berada di peradilan luar yaitu adalah asas personal keislaman hanya berlaku di lingkungan pengadilan agama, kemudian asas tempat pengajuan gugatan, kemudian ada asas hakim wajib mendamaikan khusus hanya perkara di bidang perkawinan yaitu perceraian. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, ini mengenai tentang sekilas tentang susunan kewenangan pengadilan agama. Jadi Bapak Ibu sekalian mengenai susunan dan kewenangan pengadilan agama ini, kira-kira apa saja yang menjadi eh, bagaimana susunan itu di dalam pengadilan agama, kemudian bagaimana kewenangan pengadilan agama di dalam menyelesaikan konflik atau menyelesaikan suatu permasalahan dan apa-apa saja sebenarnya yang diatur di dalam pengadilan agama. Jadi sudah saya jelaskan, inilah yang menjadi kewenangan atau perkara-perkara yang diatur di dalam pengadilan agama. Seperti itu Bapak Ibu. Sampai di sesi ketujuh Bapak Ibu ada yang mau dipertanyakan? Gimana Bapak Ibu? Sampai sesi 7 ada yang mau dipertanyakan Bapak Ibu? Lanjut, Ibu. Oke. Lanjut, Bu. Oke, masih mendengarkan Bapak Ibu kan? Iya masih lah, Bu. Masih, Makanya Bu. dengar. Oke, Masih, soalnya Ibu. pada on cam nih kameranya kan? Hmm. Oke, kalau sudah nggak ada yang bertanya, kita lanjut ya ke sesi 8 ya Bapak Ibu ya. Jadi intinya Baik. Bapak Ibu kalau di sesi 7 ini cuman hanya mengenalkan saja Bapak Ibu apa yang menjadi konteks di dalam pengadilan agama seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu pengadilan agama itu kira-kira mau mengaturnya itu apa saja, kewenangannya itu apa saja, dan susunannya itu seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena di dalam susunan dan kewenangan pengadilan agama ini, Bapak Ibu bisa melihat kalau susunan berarti artinya pengadilan agama ini di bawah naungan peradilan mana, Bapak Ibu. Nah, tadi kita sudah jelaskan, Bapak Ibu sudah mengetahui apa saja kewenangan dari pengadilan agama dan juga pengadilan agama ini masuk ke ranah pengadilan apa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu harus ingat bahwasannya pengadilan agama ini masuk ke dalam naungan Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung ini menyelesaikan atau menaungi 4 peradilan di bawahnya. Salah satunya itu adalah pengadilan agama. Itu ya Bapak Ibu ya sekilas tentang susunan dari pengadilan agama. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjut mengenai sesi selanjutnya yaitu teknik beracara di pengadilan agama. Oke, kita lanjut. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu mengenai PPT-nya sesi 8? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Teknik Oke. beracara peradilan agama. Oke.
Bapak Ibu sekalian, tadi kita sudah mengetahui kan Bapak Ibu lingkupnya apa saja, susunannya bagaimana, kemudian apa-apa saja yang diatur kewenangan di dalam pengadilan agama. Maka sekarang kita membahas mengenai teknik beracara peradilan agama. Nah, Bapak Ibu, kalau teknik peradilan beracara peradilan agama artinya bagaimana tentang tata cara peradilan ya. Ini berarti ada menyingkup tentang bagaimana mekanisme di pengadilan agama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, nah ini membahas tentang prakteknya ya, Bapak Ibu, prakteknya beracara di pengadilan agama seperti apa. Maka Bapak Ibu, yang pertama ada namanya gugatan dan permohonan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat gugatan dan permohonan ini merupakan sarana bagi seorang untuk menuntut suatu hak atau menunjukkan suatu peristiwa. Kemudian, gugatan atau permohonan tidak mempunyai format standar, tetapi dalam sebuah gugatan ada permohonan harus memuat yang pertama ada namanya identitas para pihak. Jadi Bapak Ibu kalau mau mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan agama, Bapak Ibu harus menunjukkan identitas para pihak. Nah, contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya Bapak Ibu ada yang namanya KTP ya, Bapak Ibu identitas bisa dikatakan bisa menggunakan KTP. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada KTP, nah Bapak Ibu biasanya disarankan menggunakan KK, kartu keluarga, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian di sini yang kedua ada namanya posita. Nah, kalau posita ini adalah sebagai uraian fakta yang dipaparkan secara kronologi dan sistematis terkait dengan suatu peristiwa atau perbuatan hukum tertentu. Jadi kira-kira Bapak Ibu, apa yang menjadi dasar gugatan Bapak Ibu? Alasan apa Bapak Ibu menjadi yang mau Bapak Ibu gugat seperti itu? Nah, biasanya ini bisa berupa misalnya ada bukti-bukti tertentu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian alasan apa atau melanggar hukum apa? Inilah yang dikatakan posita Bapak Ibu. Nah, biasanya kalau dia misalnya ada proses perceraian gitu ya Bapak Ibu ya, mungkin ada dokumentasi entah foto, entah karena perselingkuhan atau apa ya Bapak Ibu, atau nafkah, atau seperti apalah kejadiannya. Kemudian inilah yang dikatakan posita, fakta atau kronologi atau sistematis terkait dengan suatu peristiwa yang Bapak Ibu ajukan. Inilah yang ketika mau Bapak Ibu mengajukan gugatan. Kemudian Bapak Ibu, di dalam isinya itu bukan hanya posita saja Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi mengenai petitum. Nah, petitum ini Bapak Ibu sebagai inti dari gugatan atau permohonan karena di dalamnya memuat beberapa poin yang diminta keputusan atau penetapan dari hakim. Biasanya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat di dalam petitum ini Bapak Ibu misalnya ada Bapak Ibu mohon bahwasannya hakim mengabulkan perkaranya atas apa nih pemohon seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian hakim mengabulkan berapa yang Bapak Ibu minta, apa-apa saja yang Bapak Ibu minta, inilah yang ada di petitum. Jadi Bapak Ibu harus bisa membedakan antara posita dan petitum. Seperti itu ya Bapak Ibu mengenai gugatan dan permohonan. Jadi Bapak Ibu ketiga ini Bapak Ibu tidak boleh terlewat. Maka Bapak Ibu, kalau di sidang pertama biasanya pemeriksaan itu ada namanya identitas para pihak. Seandainya Bapak Ibu tidak sesuai dengan biasanya hakim itu ketika misalnya mau di pengadilan agama seperti itu Bapak Ibu atau proses perceraian. Nah, ketika hakim pertama terlebih dahulu itu memastikan identitas Bapak Ibu terlebih dahulu. Biasanya itu ditunjukkan pada ada Bapak Ibu KTP. Disilahkan kumpul ke hakim, kemudian hakim akan membacakan apakah sesuai atau tidak. Misalnya seperti itu ya, apakah ini permohon, siapa namanya, kemudian alamatnya. Nah, hakim itu pada umumnya biasanya melihat dari background KTP Bapak Ibu, ataukah sesuai atau tidak, atau biasanya hakim itu menunjukkan atas nama ini apakah benar. Nah, nanti sesuai dengan KTP Bapak Ibu. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, inilah hal yang paling penting ketiganya mengenai gugatan dan permohonan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat perbedaan gugatan dan permohonan itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di dalam tabel ini bahwasannya kalau eksistensi sengketa, nah ini ada sengketa
yakni ditandai dengan adanya dua pihak yang saling berhadapan berupa penggugat dan tergugat. Ini gugatan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau permohonan itu tidak ada sengketa. Hal ini ditandai oleh fakta bahwa pihak permohonan sekedar mengingatkan putusan yang deklaratif dan atau konstitutif. Nah, kemudian Bapak Ibu lihat juga kalau para pihak kita lihat gugatannya itu penggugat berlawanan dengan tergugat. Kemudian permohonan hanya pemohon dan tidak ada berkata-kata berlawanan dengan artinya Bapak Ibu gugatan dan permohonan ini berbeda. Kalau penggugat dia ada lawannya. Siapa yang lawannya? Yaitu tergugat. Nah, kalau permohonan dia intinya hanya mau memohon. Nah, kalau gugatan biasanya ini ada misalnya proses perceraian seperti itu Ibu Bapak Ibu ya, atau proses apa ya Bapak Ibu yang melawan, intinya ada penggugat dan tergugat seperti itu. Nah, kalau permohonan dia hanya bersifat memohon bahwasanya hanya ini dikabulkan. Biasanya Bapak Ibu kalau permohonan ini biasanya diatur tentang apa ya akta pernikahan ya Bapak Ibu, bukan akta pernikahan, misalnya akta anak ya Bapak Ibu mau diakui atau enggak anaknya, atau biasa mengganti nama ya, mengganti nama ini kan artinya permohonan ya Bapak Ibu. Nah, inilah tujuannya antara gugatan dan permohonan, berarti ada pembeda antara gugatan dan permohonan. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan bingung ya antara gugatan dan permohonan, kemudian kasus-kasus apa aja. Nah, nanti bisa Bapak Ibu cari atau Bapak Ibu lihat ya mengenai gugatan dan juga permohonan. Oke, Bapak Ibu mengenai sifatnya. Nah, Bapak Ibu kita lihat bahwa sifatnya pada umumnya bersifat adalah kontentius. Nah, kalau permohonan dia pada umumnya bersifat volunteer. Nah, selanjutnya produk peradilan itu biasanya berbentuk putusan. Biasanya kan ada hak kalau gugatan itu misalnya putusan itu hakim mengabulkan seperti itu ya Bapak Ibu. Hakim mengabulkan atau hakim menolak perkara atau hakim eh, tidak mengabulkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini mengenai putusan. Nah, tetapi kalau permohonan dia hanya bersifat penetapan atau biseking pendapat penetapan khusus Bapak Ibu. Jadi kalau penetapan tadi seperti saya katakan bahwasanya sah atau tidak anak tersebut gitu ya Bapak Ibu, atau di dalam misalnya permasalahan apa ya Bapak Ibu, kalau misalnya permohonan mengenai pembiayaan ini ya Bapak Ibu, misalnya anak tidak dinafkahi, nah nanti bisa dalam permohonan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini contohnya bisa kita lihat ini adalah cerai gugat nafkah. Nah, ini bisa dilihat dari gugatan. Kemudian kalau permohonan itu seperti penetapan isbat nikah, kemudian penetapan waris. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat ya Bapak Ibu mengenai contoh dan juga bagaimana eksistensinya, kemudian apa-apa saja yang menjadi gugatan dan permohonan. Jadi Bapak Ibu jangan bingung mengenai perbedaan gugatan dan juga permohonan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, nah kemudian kita di dalam suatu peradilan kan kita di sini membahas tentang teknik beracara. Berarti bagaimana tentang beracara di pengadilan seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada namanya mediasi. Jadi Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melanjutkan di dalam tahap persidangan, terutama kali Bapak Ibu akan dihadapi yang namanya mediasi dan mediasi pengadilan. Nah, mediasi ini Bapak Ibu, kedua belah pihak biasanya Bapak Ibu akan dipersatukan di dalam ruangan mediasi. Kemudian ada namanya sebagai yang mediasi itu yang disebut dengan mediator. Seperti ya Bapak Ibu, orang yang melakukan mediasi itu yang disebut dengan mediator. Nah, mediator ini nanti Bapak Ibu, ini yang akan sebelum melanjutkan di tahap persidangan, Bapak Ibu bisa diselesaikan terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu, kita lihat bahwa secara etimologi, istilah dari mediasi itu ada Bapak Ibu, berasal dari bahasa Latin, yaitu mediare, yang berarti berada di tengah. Jadi dia itu tidak boleh memihak antara
misalnya pemohon dengan termohon atau penggugat dengan tergugat. Itu tidak boleh ya Bapak Ibu. Jadi mediasi itu sifatnya di tengah-tengah untuk menyelesaikan. Jadi Bapak Ibu sebelum melanjutkan peradilan, Bapak Ibu biasanya itu dihadapkan dengan mediasi, kemudian apa permasalahannya, kemudian seperti solusi ya Bapak Ibu. Misalnya kalau bisa rujuk ya silakan rujuk dalam pernikahan, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian mediasi ini adalah cara menyelesaikan sengketa secara damai dengan bantuan pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Nah, ini mediator inilah fungsinya Bapak Ibu untuk menjelaskan atau di tengah-tengah sebagai pendengar Bapak Ibu. Jadi itulah fungsi dari mediator. Kemudian mediasi di pengadilan itu dilakukan setelah perkara didaftarkan sebelum masuk ke pokok perkara. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah Bapak Ibu telah selesai mendaftarkan perkara, misalnya pemohon ya, pemohon biasanya kan mengajukan perkara, kemudian misalnya dalam kasus perceraian nih Bapak Ibu ya. Nah, sebelum melaksanakan peradilan selanjutnya atau di dalam pengadilan, maka Bapak Ibu setelah mendaftarkan misalnya perkara perceraian, Bapak Ibu akan dilaksanakan mediasi antara kedua belah pihak, antara pemohon dan termohon. Kemudian tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah menghindari konflik lebih jauh dan menjaga hubungan dan menghemat waktu. Tetapi Bapak Ibu, kalau misalnya mediasi gagal atau Bapak Ibu tidak mau melaksanakan mediasi, Bapak Ibu setelah mediasi gagal nanti Bapak Ibu dapat lanjut di dalam proses persidangan seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian di sini adalah wajib diikuti untuk jenis perkara seperti perceraian dan harta bersama. Nah, ini ya Bapak Ibu bukan mediasi ini untuk seluruhnya tetapi untuk perkara-perkara tertentu di dalam pengadilan agama yaitu perceraian dan harta bersama. Karena ini apa menyangkut tentang hak ya Bapak Ibu ya karena udah katakan perceraian dan juga harta bersama ini melingkupi dengan dua pihak seperti itu Bapak Ibu. Kemudian diatur dalam Perma nomor 1 tahun 2016 pengganti Perma nomor 1 tahun 2008. Maka hakim menunjukkan mediator untuk memimpin proses mediasi, kemudian jangka waktu itu maksimal 30 hari, bisa diperpanjang 30 hari lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah dalam melaksanakan mediasi dengan maksimal waktu 30 hari, kalau Bapak Ibu tetap tidak mau rujuk atau tidak mau selesai di dalam mediasi ini perkaranya, maka Bapak Ibu dapat melanjutkan di persidangan lagi gitu Bapak Ibu ya. Nah, jika berhasil, maka dalam mediasi ini akta damai, ada namanya akta damai dan ada namanya perkara selesai. Jadi mungkin kalau memang Bapak Ibu nanti entah ada terkendala mengenai misalnya perceraian atau permasalahan harta bersama, maka itu dilakukan mediasi. Kalau Bapak Ibu misalnya tetap misalnya udah sampai di situ saja, maka nanti Bapak Ibu akan diselesaikan yang dipimpin oleh mediator, kemudian akan menandatangani akta damai dan perkara itu selesai seperti itu. Kemudian jika gagal, maka proses sidang dilanjutkan seperti biasa. Mungkin nanti ada yang namanya replik, duplik, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian sampailah nanti putusan hakim yang menyatakan bahwasannya misalnya mengabulkan atau menolak perkara seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya tugas dari mediator Bapak Ibu kita harus mengetahui kalau tugas dari mediator itu wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan dan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk berperan dalam proses mediasi. Nah, Bapak Ibu, apabila dianggap perlu, mediator dapat melakukan kaukus. Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau seandainya pihak lain tidak bisa menghadiri, maka cuma hanya salah satu pihak aja Bapak Ibu yang dilakukan mediator. Kemudian mediator wajib mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan mereka dan mencari berbagai pilihan penyelesaian terbaik bagi para pihak dan pihak lain. Artinya Bapak Ibu kalau bisa
jangan lanjutlah perkara tersebut. Kalau bisa ya mediator sajalah, sampai batas mediasi sajalah mengenai perkara tersebut. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada sidang pertama Bapak Ibu. Nah, setelah ini ada tadi kan bahwasannya misalnya nih ada proses mediasi gagal, maka di sini ada namanya sidang pertama Bapak Ibu. Nah, sidang pertama ini adalah sidang yang ditetapkan oleh ketua majelis hakim pada penetapan hari sidang atau sidang yang akan dimulai pertama kali menurut panggilan yang akan disampaikan kepada penggugat dan tergugat. Maka Bapak Ibu, kalau sidang pertama di pengadilan itu mempunyai beberapa arti penting. Yang pertama, jika tergugat atau termohon sudah dipanggil secara patut, dia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap pada sidang pertama, dia akan diputus per stek. Nah, putusan per stek Bapak Ibu yang Bapak Ibu harus pahami, putusan per stek ini adalah putusan singkat Bapak Ibu. Jadi kalau di sidang pertama Bapak Ibu tidak hadir, kemudian ada sidang kedua Bapak Ibu juga tidak hadir, biasanya putusan per stek ini adalah putusan 3 kali ya Bapak Ibu seandainya tidak hadir, maka Bapak Ibu mau tidak mau kemudian tidak misalnya termohon tidak hadir ya kan, atau tergugat tidak hadir, maka Bapak Ibu ini biasa langsung diputuskan first take dengan putusan singkat. Jadi artinya apa? Yang dimenangkan oleh pemohon atau penggugat, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya ada jika penggugat atau permohon sudah dipanggil dengan patut, dia dan kuasa sahnya tidak datang menghadapi pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau penggugat dan pemohon tidak dipanggil, sudah dipanggil, kemudian dia tidak menghadap ke sidang pertama, tidak dihadiri, maka dia akan dilaksanakan nah putusan dengan gugur perkaranya. Nah, ini penggugat ya Bapak Ibu, penggugat atau pemohon. Jadi berbeda antara tergugat dan juga penggugat. Jadi berbeda ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya tergugat tadi ada yang namanya first take, kalau penggugat itu ada namanya digugurkan perkaranya. Artinya apa? Digugurkan permohonannya. Karena kan salah satunya itu ada yang menggugat, misalnya apa-apa. Biasanya kalau yang menggugat ini kira apa-apa saja dalilnya yang mencelakai dia, ya kan, atau yang menjadi perkaranya. Jadi kalau misalnya ada permohonan atau penggugat yang digugurkan misalnya tidak sesuai, maka jika dia tidak di pertama ya Bapak Ibu tidak menghadiri di sidang pertama, maka ini diputuskan dengan digugurkan perkaranya. Kemudian Bapak Ibu di sini ada namanya sanggahan atau eksepsi. Nah, eksepsi ini realitasnya hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Nah, apabila diajukan sesudah waktu itu, maka tidak akan diperhatikan lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya ada sanggahan mengenai misalnya perkaranya tidak sesuai atau mau menambahkan. Nah, ini ya eksepsi ya Bapak Ibu, maka ini dilakukan biasanya di sidang pertama. Kemudian Bapak Ibu ada namanya gugatan balik. Nah, ini hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Artinya apa Bapak Ibu? Misalnya kan tadi pemohon sudah mengajukan gugatan, kemudian ternyata ada yang tidak sesuai terhadap perkara yang telah diselesaikan, misalnya perkawinan. Nah, tadi kan pemohon sudah melakukan gugatan misalnya tentang perceraian ya Bapak Ibu. Nah, di dalam perceraian ini mungkin termohon juga ada mau menuntut kembali misalnya mengenai hak asuh anak atau mengenai tentang apa ya harta bersama. Nah, ini dilakukan oleh gugatan balik, biasanya ini dilakukan oleh termohon. Nah, ini apa? Dilakukan pada sidang pertama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ya Bapak Ibu tahapan sidang. Nah, tahapan sidang Bapak Ibu di sini ada pertama kali itu pembacaan gugatan. Kira-kira dalil-dalil gugatan apa saja yang diminta di dalam gugatan. Kemudian ada namanya jawaban. Jawaban dari gugatan itu apa? Biasanya ini ditanggapi sama termohon ya Bapak Ibu. Jawaban karena biasanya pembacaan gugatan ini adalah yang dilakukan oleh
pemohon. Nah, sedangkan jawaban yang dilakukan, balasan yang dilakukan oleh termohon. Kemudian apa Bapak Ibu di sini eh di sini ada juga namanya replik, duplik, dan kesimpulan. Nah, tadi kita sudah mengetahui jawaban itu adalah tergugat memberikan bantahan terhadap gugatan. Artinya apa Bapak Ibu? Setelah ada pembacaan gugatan yang dilakukan pemohon, maka tergugat atau yang dikenakan apa saja itu memberikan bantahan terhadap jawaban dari gugatan. Kemudian Bapak Ibu di sini ada yang namanya replik dan duplik. Nah, kalau replik itu biasanya penggugat membalas jawaban tergugat. Nah, tadi gini Bapak Ibu. Nah, pembeda antara pembaca gugatan dan jawaban, kemudian replik dan duplik. Nah, kalau tadi kan di dalam persidangan pertama kali sidang pertama itu biasanya akan dibacakan pembacaan gugatan itu apa-apa saja, kemudian jawabannya itu apa saja, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau jawaban tadi masih kurang jelas atau tidak sesuai, inilah yang dikatakan replik. Nah, penggugat membalas jawaban dari tergugat kena apa gitu. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, ini biasanya akan sudah didatangkan yang namanya saksi, ahli seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada namanya duplik. Nah, duplik ini adalah tergugat membalas replik dari penggugat. Kemudian setelah adanya replik duplik, ya kan Bapak Ibu selesai, inilah yang akan menjadi namanya kesimpulan. Nah, di dalam tahap kesimpulan Bapak Ibu, nah pendapat akhir kesimpulan itu hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung. Nah, menurut pandangan penggugat dan tergugat berisi ringkasan fakta, bukti, dan permintaan agar hakim mengabulkan tuntutan. Ini ya Bapak Ibu ya mengenai kesimpulan. Nah, setelah kesimpulan ini, inilah yang menjadi akhir di dalam persidangan. Biasanya hakim ini mau mengabulkan atau tidak mengabulkan seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tahapan sidang ini ada 5 ya Bapak, ada 6 ya Bapak Ibu. Ada pembacaan gugatan, kemudian ada jawaban, ada replik, ada duplik, dan juga kesimpulan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat juga di dalam teori pembuktian dan alat bukti. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu bisa melihat kalau di dalam teori pembuktian dan alat bukti, Bapak Ibu bisa melihat bahwasannya pembuktian itu adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Biasanya Bapak Ibu, biasanya ini alat bukti ini dilakukan oleh kedua belah pihak, biasa pemohon dan juga termohon. Biasanya kalau di dalam sidang perceraian itu ada dua orang saksi atau bukti-bukti ya Bapak Ibu, misalnya buktinya misalnya kasus perceraian, misalnya ada perselingkuhan atau ada apa pemberian nafkah, tidak memberi nafkah selama dalam perkawinan seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu bisa melakukan bukti-bukti atau mengumpulkan bukti-bukti apa yang menjadi permasalahan di dalam pengajuan di pengadilan agama ini. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat pembuktian itu adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil dan dalil itu yang dikemukakan di muka sidang berdasarkan alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku. Maka tujuan itu adalah memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta atau dalil-dalil yang diajukan itu benar-benar terjadi guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Maka Bapak Ibu bisa lihat yang berwenang menilai dan menyatakan terbukti tidaknya peristiwa ialah hakim yang memeriksa duduknya perkara, yaitu hakim tingkat pertama dan hakim banding. Bapak Ibu, maka kalau misalnya Bapak Ibu kurang puas nih terhadap putusannya, di pengadilan agama, maka Bapak Ibu itu kan artinya hakim di tingkat pertama seperti itu Bapak Ibu. Dan nanti kemudian Bapak Ibu dapat mengajukan banding. Nah, banding Bapak Ibu bukan di pengadilan agama lagi, tetapi Bapak Ibu dapat mengajukan di Mahkamah Agung. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian alat bukti menurut hukum acara perdata di pengadilan agama. Alat bukti itu apa saja Bapak Ibu? Alat bukti itu ada namanya surat.
Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada surat-surat berharga atau biasa ini perkara tentang waris ya Bapak Ibu, misalnya surat-surat kayak misalnya sudah ditentukan kewarisan misalnya tentang tanah ya Bapak Ibu, misalnya ada Bapak Ibu akta tanah seperti itu ya Bapak Ibu, maka di sini surat-surat itu paling penting dilakukan ataupun ada misalnya perjanjian hibah atau apapun. Nah, surat-surat ini wajib dilakukan sebagai alat bukti. Kemudian Bapak Ibu di sini ada keterangan saksi. Nah, kalau misalnya keterangan saksi, biasanya ini dihadirkan membutuhkan dua atau tiga orang saksi ya Bapak Ibu. Misalnya pemohon dan termohon untuk menguatkan dalil-dalil yang dikemukakan di muka persidangan. Seperti itu Bapak Ibu ya, yang mengetahui tentang alur permasalahan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini adalah pengakuan para pihak. Nah, pengakuan para pihak ini yang menjadi alat bukti benar atau tidak permasalahan itu. Kemudian sumpah. Nah, nanti sebelum dilakukan persidangan itu harus disumpah. Misalnya saksi-saksi ini harus disumpah terlebih dahulu bahwasannya benar atau tidak permasalahan tersebut. Kemudian ada persangkaan hakim. Nah, persangkaan hakim ini hakim dapat bisa menilai bahwasannya benar atau tidak gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pemeriksaan setempat. Nah, Bapak Ibu, pemeriksaan setempat ini maksudnya kalau ada permasalahan di lapangan Bapak Ibu yang tidak sesuai atau butuh peninjauan lapangan, maka pemeriksaan setempat ini dapat dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Biasanya ini sidang lapangan mengenai misalnya tentang harta gono gini ya Bapak ya atau harta waris ya Bapak Ibu bisa diselesaikan dengan melihat peninjauan di lapangan, misalnya pengukuran mengenai hartanya sampai mana pembagiannya. Ini biasanya dilakukan pemeriksaan setempat. Nah, Bapak Ibu, siapa nih? Pak Rofi gimana? Ada yang mau bertanya? Pak Rofi ada yang mau bertanya? Pak Rofi Nasrul gimana? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak mau bertanya, Pak Rofi, unmute ya Pak Rofi ya, karena belum selesai untuk pemaparan materinya. Oke Bapak Ibu, tadi kita sudah mengetahui bagaimana proses persidangan, kemudian apa-apa saja yang menjadi alat bukti, kemudian kita dapat mengetahui tentang penetapan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau penetapan Bapak Ibu, penetapan itu bisa dilihat, penetapan adalah produk pengadilan agama dalam arti bukan peradilan yang sesungguhnya yang diistilahkan dengan judicial voluntaria. Nah, dikatakan bukan pengadilan yang sesungguhnya karena di sana hanya ada satu permohonan yang memohon untuk ditetapkan tentang suatu, sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Artinya apa, Bapak Ibu? Kalau tidak ada perkara dengan lawan, maka di sini disebut dengan penetapan. Nah, tadi sudah saya katakan, Bapak Ibu, kalau dia permasalahannya itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Artinya apa Bapak Ibu? Gugatan tadi di sini sudah katakan ya Bapak Ibu, gugatan dan permohonan itu berbeda. Kalau permohonan itu larinya kepada dia mau memohon. Ya Bapak Ibu hanya permohonan dan tidak ada kata berlawan. Sedangkan gugatan itu hanya ada perlawanan. Maka biasanya Bapak Ibu kalau penetapan itu larinya adalah ke permohonan seperti itu ya Bapak Ibu. Maka penetapan itu adalah produk pengadilan agama dan artinya bukan pengadilan yang sesungguhnya yang diistilahkan dengan judicial voluntaria. Dikatakan bukan peradilan sesungguhnya karena di sana hanya ada satu permohonan, yang mana permohonan untuk ditetapkan tentang sesuatu sedangkan ia tidak berperkara dengan lawan. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya misalnya permohonan itu seperti isbat nikah, penetapan waris, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi hanya ada satu saja, bukan ada lawannya. Berarti artinya dia saja yang memohon, seperti itu. Kemudian bentuk dan isi penetapan itu hampir sama dengan bentuk isi putusan. Walaupun ada beberapa perbedaan sebagai berikut. Maka yang ada di dalamnya yaitu ada identitas permohon. Jika termuat identitas pemohon bukan sebagai pihak, kemudian tidak akan ditemui kata-kata berlawan dengan dan tidak duduk perkaranya seperti pada putusan.
Kemudian amar penetapannya bersifat deklaratoris dan konsistoris, kemudian didahului kata-kata menetapkan bukan memutuskan. Jadi berbeda ya Bapak Ibu ya, mengenai permohonan dan juga gugatan. Tadi kalau gugatan itu dia ada dua ya, ada pemohon dan juga termohon. Itu biasa bersifat putusan. Kalau penetapan dia biasa permohonan. Misal tadi isbat nikah seperti itu ya Bapak Ibu, maka dia hanya penetapan doang. Kemudian di dalamnya ada biaya perkara selalu dipikul permohon. Kemudian dalam penetapannya tidak mungkin ada namanya reconvoice dan intervention dan virtualing. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada namanya putusan. Nah, Bapak Ibu, kalau putusan berarti ada permasalahan. Nah, permasalahan ini yang melibatkan kedua belah pihak antara pemohon dan juga termohon. Biasanya hakim mengabulkan, hakim memutuskan seperti itu ya Bapak Ibu. Maka biasanya putusan pengadilan agama ini selalu memuat perintah dan pengadilan untuk berbuat sesuatu atau melepaskan sesuatu atau menghukum sesuatu. Jadi diktum vonis selalu bersifat kondemnatoir yang artinya menghukum atau bersifat konstitusional yang artinya menciptakan. Adapun bentuk dan isi putusannya yaitu bagian kepala putusan, nama pengadilan agama yang memutuskan dan jenis perkara, kemudian identitas para pihak itu apa saja, kemudian duduk perkaranya. Nah, tadi sudah kita mengetahui Bapak Ibu ada posita, petitum. Nah, inilah bentuk putusannya Bapak Ibu. Kemudian tentang pertimbangan hukum, dasar hukum, diktum dan atau amar putusan. Nah, bagian kaki putusan, kemudian tanda tangan hakim dan panitera secara perinci biayaan. Itu yang mengenai putusan dan juga penetapan. Jadi berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian ada namanya upaya hukum Bapak Ibu. Nah, tadi sudah saya katakan kalau di tingkat pertama Bapak Ibu, kalau di tingkat pertama itu di sini ada namanya pengadilan agama. Nah, nanti Bapak Ibu, kalau di sini ada namanya upaya banding, upaya kasasi, dan peninjauan kembali. Nah, Bapak Ibu, biasanya ini dilihat Bapak Ibu kalau banding itu langsung di pengadilan tinggi agama. Jadi kedudukan pengadilan itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Ada dikatakan pengadilan agama, pengadilan tinggi agama, dan Mahkamah Agung. Seperti itu. Jadi berbeda-beda ya Bapak Ibu. Karena kalau biasanya pengadilan agama itu ada di setiap kota ya Bapak Ibu, kabupaten atau kota itu ada ya Bapak Ibu. Nah, itu pengadilan agama. Nah, kalau di banding Bapak Ibu, banding itu hanya ada di Pengadilan Tinggi Agama. Ini letaknya Bapak Ibu. Biasanya di masing-masing setiap provinsi itu hanya ada satu Bapak Ibu. Jadi Pengadilan Tinggi Agama itu letaknya di provinsi. Nah, kalau kasasi, Mahkamah Agung ini hanya ada di pusat Bapak Ibu letaknya. Nah, kemudian peninjauan kembali atau PK. Nah, ini jika ada alasan hukum yang kuat dan bukti baru. Jadi berbeda-beda ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu perkaranya belum selesai atau di tingkat pengadilan agama, perkara Bapak Ibu masih cenderung belum selesaikan atau Bapak Ibu sebagai pemohon belum sesuai ya kan Bapak Ibu atau mau melaksanakan perkara lagi Bapak Ibu maka bisa dilakukan namanya banding. Nah, banding ini dilakukan ke Pengadilan Tinggi Agama, kemudian ada nanti kalau belum selesai lagi dan dilakukan banding maka dilakukanlah kasasi ke Mahkamah Agung untuk menilai atau memutuskan bahwasanya benar atau enggak putusan dari pengadilan sebelumnya, berarti pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kemudian setelah ke Mahkamah Agung, ke kasasi, ada namanya peninjauan kembali. Dan peninjauan kembali ini dilakukan di Mahkamah Agung juga Bapak Ibu. Tapi peninjauan kembali ini tugasnya adalah hanya untuk menilai dari putusan-putusan sebelumnya. Apakah sesuai ataukah belum pertanyaan itu atau ada bukti-bukti baru. Biasa peninjauan kembali ini untuk penambahan bukti-bukti baru ya Bapak Ibu. Misal bukti-bukti baru itu misalnya mau melengkapi misalnya apa yang menjadi permasalahan. Maka di sini jika ada alasan hukum yang kuat dan bukti baru, maka bisa dilakukanlah peninjauan kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ada namanya eksekusi putusan. Nah, eksekusi putusan ini dilakukan jika pihak
yang kalah tidak menjalankan isi putusan secara sukarela, maka pihak yang menang bisa diajukanlah permohonan eksekusi ke ketua pengadilan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu misalnya sebagai pemohon atau termohon, salah satunya mungkin kalah ya di dalam persidangan. Kemudian Bapak Ibu tidak menjalankan isi putusan yang sudah dilakukan sampai tahap akhir. Tadi kan kita sudah mengetahui tahap akhir itu dilakukan di Mahkamah Agung dengan peninjauan kembali kalau seandainya Bapak Ibu ini. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Kalau putusannya itu udah inkonstitusional atau putusannya berkekuatan hukum tetap, maka Bapak Ibu itu harus wajib melaksanakan isi putusan, suka atau tidak suka, mau tidak mau itu harus melaksanakan putusan. Tapi kalau putusannya tidak mau dijalankan, maka di sini ada namanya eksekusi putusan. Maka pihak yang memang bisa diajukan pemohon eksekusi ke ketua pengadilan. Jadi Bapak Ibu bisa mengajukanlah lagi ke eksekusi pengadilan agar pengadilan dapat melakukan upaya selanjutnya. Maka eksekusi dilakukan oleh jurusita di bawah penguasaan hakim. Kemudian ada namanya kekhususan acara di peradilan agama. Maka kekhususan di acara peradilan agama Bapak Ibu, peradilan agama hanya mengenai perkara perdata yang diajukan oleh umat Islam. Artinya Bapak Ibu, hukum Islam di dalam pengadilan agama ini hanya membahas tentang di pengadilan hukum Islam. Tetapi kalau misalnya mengenai perceraian, konteksnya Bapak Ibu di non-Muslim itu bukan di pengadilan agama Bapak Ibu, tetapi ini Bu, di materinya konteksnya. nggak kelihatan. Materinya nggak nampak, Bu. Oh, materinya nggak nampak ya? Ya, Oke, yang terima nampak Ibu kasih aja. Pak. Oh, mohon maaf. Apakah sudah nampak? Apakah sudah nampak Bapak Ibu? Belum, Bu. Masih masih Ibu yang nampak. Oh iya, ya dari tadi ya. Duh, mesin banget. Enggak. Udah? Apakah sudah nampak? Sudah nampak Bapak Ibu? Oke, sudah. Oke, jadi saya ulangin kembali Bapak Ibu mengenai eksekusi putusan ya Bapak Ibu. Nah, eksekusi putusan ini tadi kita sudah mengetahui ya Bapak Ibu tentang upaya hukum. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau upaya hukum itu kalau Bapak Ibu masih perkaranya masih belum selesai atau Bapak Ibu masih mau perkaranya itu masih apa ya Bapak Ibu, artinya Bapak Ibu masih mau melanjutkan perkaranya atau tidak puas terhadap putusan di pengadilan agama, Bapak Ibu bisa melakukan yang namanya upaya hukum, ada banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Saya ulangin kembali ya Bapak Ibu, karena eh, kalau Bapak Ibu misalnya putusan tadi belum puas atau dengan putusannya belum sesuai, maka Bapak Ibu bisa melanjutkan banding, itu adalah ke Pengadilan Tinggi Agama Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu di Pengadilan Tinggi Agama juga belum puas ya Bapak Ibu atas putusan dari pengadilan agama, nanti Bapak Ibu bisa lakukan dengan di kasasi, di tingkat kasasi itu di Mahkamah Agung Bapak Ibu. Jadi kemudian kalau Bapak Ibu juga masih merasa belum puas atas putusannya atau masih menganggap masih merasa ya Bapak Ibu bisa, itu Bapak Ibu bisa dilakukan dengan peninjauan kembali. Tetapi syaratnya kalau dikatakan peninjauan kembali Bapak Ibu memang dilakukan di Mahkamah Agung juga Bapak Ibu. Tetapi kalau Bapak Ibu adanya bukti yang kuat ya Bapak Ibu atau bukti baru Bapak Ibu yang disebut dengan novum. Misalnya Bapak Ibu di dalam kasus perceraian. Saya tadi sudah jelaskan ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu masih butuh penjelasan lagi. Kalau misalnya Bapak Ibu di kasus perceraian, ya kan Bapak Ibu, kemudian peninjauan kembali ini adalah upaya terakhir Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu ada mungkin bukti-bukti baru, misalnya Bapak Ibu tidak mendapatkan nafkah atau Bapak Ibu apa ya mau melakukan pembagian harta atau di dalam perceraian misalnya anaknya tidak diakui dan segala macamnya, nah Bapak Ibu bisa melakukan upaya bukti baru yang disebut dengan novum. Nah, nanti hasil dari peninjauan kembali Bapak Ibu ini adalah putusan yang mengikat yang harus Bapak Ibu terima apapun hasilnya, karena di dalam PK ini adalah upaya terakhir Bapak Ibu, tidak ada lagi upaya lain selain PK terakhir kali. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan sampai salah
Nah, kalau di pengadilan agama, Bapak Ibu itu ada di setiap kota ya, Bapak Ibu, di setiap kota, di setiap kabupaten itu ada namanya pengadilan agama. Nah, kemudian kalau banding Bapak Ibu di ke pengadilan tingkat tinggi agama itu letaknya itu hanya di setiap provinsi Bapak Ibu. Jadi setiap provinsi itu biasanya ada satu atau dua pengadilan tinggi agama. Jadi kedudukannya berbeda ya Bapak Ibu. Kalau pengadilan agama itu ada di setiap kota atau kabupaten. Kalau banding itu hanya letaknya ada di provinsi. Kemudian kalau kasasi, kasasi itu letaknya di Mahkamah Agung Bapak Ibu. Mahkamah Agung itu hanya ada di pusat, tidak ada di daerah masing-masing. Kemudian kalau pusat berarti di manalah letak pusat kita. Kemudian peninjauan kembali PK. Nah, peninjauan kembali ini dilakukan oleh Mahkamah Agung juga Bapak Ibu, letaknya di pusat. Kemudian Bapak Ibu ada namanya eksekusi putusan. Nah, kalau eksekusi putusan ini, kalau Bapak Ibu misalnya hasil putusan dari hakim tadi sudah jelas dan memiliki kekuatan hukum tetap. Biasanya ini kekuatan hukum tetap ini artinya udah inkonstitusional ya Bapak Ibu. Inkonstitusional ini adalah mempunyai kekuatan hukum tetap. Nah, kalau udah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka misalnya tidak dijalankan, itu biasanya eh, dapat melakukan permohonan kepada ketua pengadilan. Maka eksekusi itu dilakukan jika pihak yang kalah tidak menjalankan isi putusan secara sukarela. Kemudian pihak yang menang bisa diajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan. Untuk tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Tujuannya untuk mematuhi lah atas putusan dari ketua pengadilan tersebut. Kemudian eksekusi dilakukan oleh jurusita di bawah pengawasan hakim. Kemudian ada kekuasaan acara di pengadilan agama. Nah, kekhususannya itu bisa dilihat yaitu peradilan agama hanya menangani perkara perdata yang diajukan oleh umat Islam. Berarti konsepnya Bapak Ibu di dalam teknik beracara di pengadilan agama ini hanya peradilan agama hanya menaungi tentang umat Islam Bapak Ibu. Nah, terus ada pertanyaan Bapak Ibu, bagaimana kalau untuk non-Muslim? Mengenai perkara waris dan mengenai misalnya perkara tentang perceraian atau pernikahan. Nah, Bapak Ibu jangan bingung kalau pengadilan dari non-Muslim, nah itu biasanya mereka melakukan di pengadilan umum. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pengadilan umum itulah dilakukan di untuk non-muslim mengenai tadi Bapak Ibu mau waris atau mau konsekuensi misalnya tentang perkawinan. Nah, itu biasanya mereka di pengadilan umum bukan di pengadilan agama. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini ada jenis perkara. Nah, tadi kita sudah mengetahui juga apa kewenangan dari pengadilan agama, maka jenis perkaranya itu ada namanya cerai, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan ekonomi syariah. Inilah mengatur tentang peradilan agama. Kemudian di dalam peradilan agama itu dia di dalam menyelesaikan permasalahannya menganut tentang kompilasi hukum Islam dan juga KHI. Nah, kita sebelumnya sudah menjelaskan ya Bapak Ibu kompilasi hukum Islam itu atau KHI itu seperti apa dan juga Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu ya Bapak Ibu dasar hukumnya mengenai tentang peradilan agama. Ini saja ya Bapak Ibu mengenai teknik beracara di pengadilan. Sampai sini Bapak Ibu gimana? Ada yang mau bertanya? Jadi konsensus kita pada pagi hari ini hanya mengenai tentang pengadilan agama dan praktek beracaranya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Tentang beracaranya bagaimana, kemudian susunan dan kewenangan peradilan agama, kemudian bagaimana tata cara pengadilan di peradilan agama. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu sampai sini ada yang mau dipertanyakan atau mau kita diskusikan bersama? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah paham semua? Gimana Pak Agus? Ada yang mau dipertanyakan? Izin Bu bertanya. Ah ya, iya kan? Iya Pak Agus. Mm-mm.
Mengenai beracara peradilan agama berarti hanya untuk yang agama Islam saja atau gimana Bu? Berarti kalau misalkan yang di luar Islam diajukannya kemana Bu? Oke. Selain itu, selain Pak Agus, ada yang bertanya lagi? Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi kita sudah mengetahui ya tentang kewenangan dari pengadilan agama, kemudian apa-apa saja ya ruang lingkupnya, ya kan Bapak Ibu. Nah, tadi di slide terakhir di sesi 8 sudah saya jelaskan, ya. Oke. Apakah sudah nampak slide-nya Bapak Ibu? Apakah sudah nampak Pak Agus slide-nya? Apakah sudah nampak? Sudah Sudah nampak? nampak, Bu. Oke. Sudah, Bu. Oke. Ini ya Bapak Ya Ibu. Bu, sudah nampak. eh, Bapak Ibu, di dalam kekhususan acara di pengadilan agama, bahwasanya kita sudah mengetahui ya Bapak Ibu, kalau untuk pengadilan agama itu hanya menangani perkara perdata yang diajukan oleh umat Islam. Jadi Bapak Ibu, mengenai tentang permasalahan umat Islam itu larinya kepada pengadilan agama. Seperti itu. Tadi kan kita sudah mengetahui ya apa-apa saja ya Bapak Ibu tentang perkawinan, waris, wasiat, ya kan Bapak Ibu. Kemudian mengenai tentang hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah itu sudah diatur di dalam menyelesaikan masalah ya kan Bapak Ibu di pengadilan agama. Nah, tadi pertanyaan dari Pak Agus, bagaimana dengan non-Muslim? Non-Muslim itu nanti masuknya itu di pengadilan negeri, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada permasalahan, misalnya perkara tentang itu kan udah pengadilan perdata ya Bapak Ibu. Kalau di dalam perkara ini kan sudah disebut dengan perdata. Misalnya ada permasalahan tentang apa ya Bapak Ibu, misalnya tentang perceraian ya Bapak Ibu atau tentang perkawinan atau tentang warisan. Nanti mereka itu larinya adalah ke pengadilan negeri gitu Bapak Ibu. Jadi kalau non-Muslim itu larinya itu bukan ke pengadilan agama, tetapi non-Muslim itu berperkara itu di pengadilan negeri seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau ini mengenai tentang perdata, maka Bapak Ibu larinya kalau non-Muslim itu bukan di pengadilan agama tetapi di pengadilan negeri. Karena pengadilan negeri itu bukan hanya menyelesaikan pidana, bukan menyelesaikan tentang pidana Bapak Ibu, tetapi menyelesaikan juga tentang perdata. Salah satunya tadi perkawinan, hibah, sodako, atau juga tentang apa ya Bapak Ibu perceraian atau mengenai tentang pembagian harta. Nanti larinya itu di pengadilan negeri bukan di pengadilan agama untuk khusus non-Muslim. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karena kan di Indonesia ini kan beragam ya Bapak Ibu agama ya, bukan hanya Islam, tetapi ada Buddha, Hindu, Kristen ya Bapak Ibu, kemudian ada Katolik seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi banyak ya Bapak Ibu, ada 7 atau 8 agama di Indonesia, termasuk Konghucu ya Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulan singkatnya, pengadilan agama hanya menangani perkara umat Islam dan bukan untuk penganut agama lain. Nah, kalau mau diselesaikan, ya kan Bapak Ibu, itu adalah di pengadilan negeri, bukan di pengadilan agama. Seperti itu ya Bapak Ibu untuk non-Muslim. Jadi seperti itu Pak Agus jawabannya. Jadi gini Bu, contoh misalkan mereka contoh nih berawalnya suami istrinya Islam. Terus kemudian salah satu atau istri atau suami itu berpindah haluan lah istilahnya, pindah kiblat dia. Nah, prosesnya seperti apa Bu? Perceraiannya seperti gimana gitu kan? Mau di pengadilan agama kah atau di pengadilan negeri? Ini salah satu suami istri ini agamanya berpisah gitu, masuk ke sebelah lain lah gitu. Nggak Islam semua. Kalau Islam kan jelas ke Islam. Nah, kalau salah satunya pindah agama berarti diselesaikan kemana? Pengadilan negeri kah? Atau seperti apa gitu? Dan, Oh, artinya ini perbedaan agama ya Pak Agus ya? betul.
antara suami istri ini berbeda ya? Ya Kira-kira ini. awalnya kan sama, terus kemudian salah satunya pindah jalur, pindah kiblat gitu misalkan. Nah, Mm-mm. itu prosesnya seperti apa gitu. Oh, ini perbedaan agama. Ini apa keduanya? Misalnya misalnya dia suami istri awalnya satu ya, Bapak Ibu, Betul. bagus ya satu. Kemudian antara salah satunya maupun istri ataupun suami berbeda agama. Nah, ini kira-kira Betul. di pengadilan mana gitu ya, Bapak Ibu ya? Nah, Iya. tetap Bapak Ibu tetap diselesaikan di pengadilan agama, bukan di ke pengadilan negeri. Alasannya Bapak Ibu bisa dilihat dari status saat perkawinan dilangsungkan. Kalau misalnya perkawinan dilangsungkan itu, misalnya dia beragama Islam, maka itu larinya adalah ke pengadilan agama. Kalau perkawinan dilangsungkan menurut hukum Islam, maka dicatatkan Bapak Ibu di KUA kan? Nah, Bapak Ibu bisa lihat hukum yang dipakai tetap adalah hukum Islam, seperti itu. Nah, perkara perceraian itu mengikuti hukum saat perkawinan terjadi, bukan agama terakhir setelah pindah, seperti itu, Pak Agus. Kemudian, kewenangan pengadilan agama tetap melekat. Artinya, pengadilan agama tidak kehilangan kewenangan hanya karena salah satu pindah agama atau disebut murtad ya. Kalau di dalam agama Islam kan kalau misalnya pindah agama disebut murtad ya Bapak Ibu ya. Berarti keluar dari ajaran Islam atau pindah ke agama lain. Nah, dalam praktik inilah masuk alasan perceraian. Maka, bagaimana bentuk perceraian? Nah, kita lihat alasan perceraian itu bagaimana, kemudian menimbulkan bagaimana ketidakrukunan rumah tangga, ya kan? Dia mau cerai gugat atau cerai talak, itu tergantung. Maka artinya itu bukan ranah ke pengadilan negeri, tapi dilihat bagaimana pertama kali dia melangsungkan perkawinan. Seperti itu, Pak Agus. Jadi Bapak Agus jangan bingung gitu kalau seandainya salah satu ada berbeda agama gitu ya. Ini bukan diselesaikan di pengadilan negeri, tetapi ini diselesaikan di pengadilan agama. Nah, ya ada lagi Pak Agus pertanyaannya? Ya, ya jadi pada intinya melihat dari waktu pertama dia menikah gitu Bu ya. Iya. Latar belakang secara apa gitu ya. Iya, jadi poin Paham. kuncinya itu dilihat dari pertama kali dia melangsungkan pernikahan. Nah, ini ada pertanyaan bagus lagi kan? Mungkin Bapak Ibu kan memang di Indonesia ini tidak dilegalkan ya Bapak Ibu mengenai tentang perbedaan perkawinan. Artinya apa Bapak Ibu? Di Indonesia itu hanya menganut salah satu agama dalam pernikahan. Seandainya Bapak Ibu misalnya melakukan perkawinan atau pernikahan tetapi berbeda agama itu kan dilakukan biasanya diilegalkan di luar negeri ya Bapak Ibu ya, bukan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu hanya menganut satu aja Bapak Ibu, satu agama. Artinya Bapak Ibu kalau seandainya Bapak Ibu mau menikah itu tidak boleh berbeda agama, tetapi hanya satu agama. Tetapi kalau Bapak Ibu misalnya sudah menikah di luar negeri, kemudian dia melakukan perceraian, itu larinya kemana? Tetap saya Bapak Ibu, itu larinya kalau dia agama Islam atau dengan non-Muslim, lihat pertama kali dicatatnya itu di mana. Ya Bapak Ibu, nah maka Bapak Ibu kalau misalnya agama Islam diselesaikanlah di pengadilan agama Islam. Kalau misalnya Bapak Ibu misalnya perbedaan agama pertama kali itu dicatat itu tidak sesuai atau itu maka bisa diselesaikan di pengadilan negeri. Tetapi biasanya kan kalau di Indonesia itu hanya satu saja ya Bapak Ibu melegalkan agama. Berarti Bapak Ibu bisa memilih satu. Tapi kalau di luar negeri, dan biasanya itu diselesaikan di pengadilan negeri. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karena apa? Tidak sesuai dan tidak tahu kira-kira catatnya ini di mana gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu mengenai Nah, pertanyaan? kalau misalkan Bu contoh Mm-mm. yang pernikahannya dicatatkan di catatan sipil. Nah, itu diajukannya kemana? Ke pengadilan negeri. Misalkan Di kayak artis-artis itulah, kawinnya di Singapura, terus kemudian di Indonesianya hanya dicatatkan di catatan sipil. Nah, itu diajukannya kemana, Bu? Ini maksudnya di catatan sipil ini bagaimana Pak Agus? Misalkan contoh gini, artis ini kan
nikahnya misalnya di Singapura lah contoh. Terus kemudian di Indonesia hanya dicatatkan di catatan sipil mereka menikah itu. Mm-mm. Tidak masuk KUA, tidak ada itu. Karena mungkin perbedaan agama yang tadi lah dibilang tadi kan. Mm-mm. Jika diakui secara negara supaya diakui negara, mereka mendaftarkan di catatan sipil. Seperti kayak kalau umat Nasrani itu kan hanya dari gereja terus kemudian dilaporkan ke catatan sipil. Itu seperti itu. Nah, kalau misalkan seperti itu di pengadilan negeri kah atau di pengadilan agama? Oke, nah terima kasih ya Pak Agus. Tadi sudah saya jelaskan bahwasanya kalau pernikahan ini misal artis-artis ya Bapak Ibu ya. Nah kalau di Indonesia memang kan hanya satu saja ya Bapak Ibu ya untuk melaksanakan pernikahan. Artinya hanya salah satu agama saja yang diperbolehkan. Tetapi kalau di luar negeri biasanya kan artis-artis yang berbeda agama itu tidak mau memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya gitu ya Bapak Ibu ya. Tidak mau pindah agama. Artinya seperti itu. Maka di luar negeri itu biasanya diilegalkan. Nah, itu bukan masuk ke tentang dicatat ke KUA ya Bapak Ibu atau tidak diakui lah gitu ya. Maka Bapak Ibu itu larinya kalau pernikahan dicatat catatan sipil itu diajukan ke pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Nah, yang mana Bapak Ibu kita lihat kewenangan pengadilan itu mengikuti tempat dan cara pencatatan perkawinannya. Maka Bapak Ibu rinciannya, nah saya jelaskan pelan-pelan bahwasanya nikah di luar negeri, misalnya Bapak Ibu lihat nikahnya di Singapura seperti itu ya. Pasangan menikah itu menurut hukum negara setempat. Nah, maka kita lihat Bapak Ibu setelah dia pulang ke Indonesia, dia dilaporkan dan dicatat bukan di KUA ya Bapak Ibu, tapi di Dinas Catatan Sipil. Nah, bukan di KUA. Maka secara hukum Indonesia itu adalah perkawinan non-Islam. Ya kan Bapak Ibu ya, non-Islam atau secara administrasi. Maka larinya itu adalah pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Walaupun agamanya Islam atau berbeda agama, yang dilihat itu pengadilan bukan agamanya sekarang. Agama salah satu pihak, ya kan? Yang dilihat adalah dicatat di mana perkawinannya. Nah, tadi kan kita lihat ibaratnya Singapura kan. Singapura tadi berarti bukan menganut Islam. Berarti dia dicatat di pengadilan sipil, ya, catatan sipil. Maka kalau dicatat di mana dia perkawinannya, kalau dicatat di catatan sipil atau pengadilan negeri, ya kan, negeri yang berwenang. Jadi untuk kasus artis, ya kan, atau siapapun, contohnya nikah ya, misalnya di Singapura atau di Indonesia, itu hanya dicatat di catatan sipil. Lalu mau mencerai, ya dia pengajuannya tetaplah ke pengadilan negeri, bukan pengadilan agama, seperti itu Pak Agus. Jadi lihat dari kewenangannya dia kira-kira kemana dia. Kalau di catatan sipil artinya bukan di pengadilan agama, walaupun dia hanya beragama Islam, tetapi lihat dia dicatat di mana dan di negara mana dia melaksanakan pernikahan seperti itu. Artinya tidak bisa di pengadilan agama karena apa? Tidak ada akta nikah dari KUA dan tidak ada dasar hukum perkawinan Islam menurut agama. Maka pengadilannya hanya menangani perkawinan yang dicatat tidak di KUA gitu. Jadi kesimpulannya biar mudah diingat, kalau cara nikah dan pencatatannya kita lihat kalau nikah Islam itu dicatat di KUA dan pengadilan agama, kemudian kalau nikah dan dicatat di sipil termasuk luar negeri, maka itu dapat diajukan di pengadilan negeri. Seperti itu Pak Agus. Bagaimana Pak Agus? Ya, Ibu, dimengerti, dipahami sudah. Oke, terima kasih Pak Agus. Oke, yang lain gimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau bertanya selain Pak Agus? Bagaimana Bapak Ibu? Ini kok pada on cam ya? Mau pada tidak on cam ya? Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa on cam kameranya ya. Kasihan masa Pak Agus sendiri yang on cam. Nah, ini ada Pak Rofi. Yang lain gimana Bapak Ibu? Ayo mohon on cam ya Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Septa, Ibu Titania, Ibu Deli, Ibu Indah, Ibu Wendy. Mohon on cam ya Bapak Ibu. Ibu Ana. Ini ada Ibu Septa. Yang lain Bapak Ibu, Ibu Indah.
Ibu Safira, Ibu Dandi, Ibu Merah. Baik. Gimana kabarnya Bapak Ibu sehat? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. sehat, Bu. Alhamdulillah. Nah, ini pertemuan terakhir kita loh Bapak Ibu. Oh, Artinya sehat. setelah ini web ketiga kita tidak akan berjumpa kembali. Tetapi kalau mungkin nanti ada mata kuliah lain, ya Bapak Ibu, mungkin nanti kita bisa kembali berjumpa di semester yang akan datang. Tetapi kan ini pertemuan terakhir, artinya kemungkinan kita jumpa atau tidak jumpa itu ya tidak tahu gitu Bapak Ibu. Nah, sampai sini Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu dapat mengerti ya Bapak Ibu ya pelajaran ini ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak mengerti sebelum UAS nanti Bapak Ibu bisa baca-baca ya Bapak Ibu ya mengenai materi yang telah disediakan baik itu materi inisiasi maupun materi pengayaan yang telah disediakan di e-learning Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu saya ingatkan kembali eh, jangan lupa ya Bapak Ibu ya mengisi angket di sesi ketujuh ya Bapak Ibu, angket evaluasi tutor. Karena itu sangat berguna dan bermanfaat buat saya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, saya mohon sekali Bapak Ibu untuk menyediakan sedikit waktunya untuk mengisi angket di sesi ketujuh ya Bapak Ibu. Angket sesi ketujuh mengenai evaluasi tutor. Bapak Ibu boleh ya menilai apa saja mengenai tentang kegiatan kita selama belajar ini, Bapak Ibu. Karena itu sangat berguna bagi penilaian saya sebagai tutor Bapak Ibu gitu. Kalau Bapak Ibu mungkin ada kendala atau ada masalah mengenai tugas atau mengenai diskusi, Bapak Ibu bisa langsung tanyakan kepada saya mengenai apa saja yang Bapak Ibu belum paham atau belum mengerti atau kendala terjadi Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu mengenai materi yang telah kita sampaikan di web ketiga ini? Gimana Bapak Ibu? Mohon maaf ya Bapak Ibu karena ini memang di hari Minggu weekend ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya ganggu waktunya. Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya lagi? Ya, ini ada Ibu Merah, ada mau bertanya Ibu Merah? Iya Ibu, saya izin bertanya. Untuk di sidang pertama itu sanggahannya itu kenapa harus dilakukannya itu ketika di sidang pertama ya Bu? Kalau di sidang selanjutnya kan tidak bisa ya? Oke, itu mengenai tentang ke-8 ya. Iya, itu di sidang pertama Ibu. Oke, kita tampilkan terlebih dahulu ya, biar sama-sama Iya. melihat. Hmm, apakah sudah melihat Bapak Ibu? Sudah ada Ibu. Oke, sudah melihat. Nah, di sini kan sudah mengatakan bahwasannya jika ada, eh ini sidang pertama tunggu ya, saya tampilkan lagi. Hmm. Di dalam sidang pertama ini, dia kan dikatakan bahwasannya jika ada permohonan sudah dipanggil dengan patut, dia ada kuasa sahnya, ya kan, tidak dapat menghadiri pada sidang pertama, ia akan diputus dengan digugurkan perkaranya. Kemudian yang maksud yang Ibu ini jika ditambah apa ya, Bu? Ini Bu, di sanggahannya, kan sanggahannya itu Heeh. relatif tidak boleh diajukan pada sidang pertama ya Bu. Itu Ya. kenapa hanya bisa dilakukan pada sidang pertama ya Ibu? Oh ya, kenapa hanya boleh di sidang pertama? Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Betul Ibu. biasanya Bapak Ibu, kalau di sidang pertama itu kan dia hanya pembacaan gugatan, ya kan Bapak Ibu? Nah, pembacaan gugatan itu kan ada sanggahan ya relatif itu hanya boleh diajukan pada sidang pertama. Artinya apa Bapak Ibu? Kalau sanggahan di sanggahan itu kan artinya membantah dari pembacaan gugatan. Jadi Bapak Ibu kalau di sidang pertama ini kan ada namanya jawaban tergugat ya Bapak Ibu di sini yang disebut dengan eksepsi. Nah, itu harus diajukan di sidang pertama. Untuk apa Bapak itu membaca dari pembacaan gugatan. Jadi kalau Bapak Ibu
ada permasalahan atau tidak sesuai, ya kan Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu dapat melakukan eh, ajukan pada sidang pertama sanggahan Bapak Ibu mengenai apa jawaban dari pembacaan gugatan gitu. Jadi Bapak Ibu, eksepsi ini diajukan bersama dengan jawaban pertama. Jawaban pertama tadi kan pembacaan gugatan kan Bapak Ibu. Jadi kira-kira dalil-dalilnya apa saja. Maka biasanya sanggahan pertama atau eksepsi itu adalah bantahan dari adanya pembacaan gugatan seperti itu. Kemudian ada namanya gugatan balik. Nah, nanti Bapak Ibu kalau tidak sesuai dengan dalil yang sudah dibacakan atau pembacaan gugatan tidak sesuai, nanti Bapak Ibu misalnya kan tadi pemohon ya mengajukan gugatan gini-gini dengan dalil yang gini-gini. Nah, nanti Bapak Ibu kalau seandainya ada tidak sesuai dengan ini, Bapak Ibu dapat melaksanakan gugatan balik. Nah, ini biasa gugatan balik ini hanya boleh diajukan di dalam sidang pertama. Gugatan balik kira-kira apa yang menjadi dasar Bapak Ibu melakukan gugatan gitu. Nah, mungkin karena dari dalil tadi tidak sesuai, maka Bapak Ibu bisa melaksanakan gugatan, misalnya gugatan balik. Karena dia tadi misalnya dalam perceraian ya Bapak Ibu mungkin entah nafkah atau Bapak Ibu melaksanakan misalnya di dalam kasus perceraian itu ada lagi misalnya harta ya Bapak Ibu pembagian harta seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa melaksanakan gugatan balik dari permohonan itu Bapak Ibu. Jadi dalam kalau dikatakan sanggahan itu yang disebut dengan eksepsi Bapak Ibu. Maka dia hanya dibolehkan di sidang pertama, tidak boleh dilaksanakan di sidang selanjutnya. Seperti itu. Bagaimana, Ibu? Baik, Ibu, terima kasih banyak. Oke, Ibu Meira. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Untuk saya cukup, Bu. Oke. Oke ya Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan kembali Bapak Ibu. Yang lain ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ini ada Bapak Rofi. Gimana Pak Rofi kabarnya? Sehat? Ada Ibu Indah. eh, Alhamdulillah sehat Ibu. oke. Alhamdulillah. Oke Bapak Ibu, karena nggak ada yang mau bertanya lagi ya. Kalau karena nggak ada yang mau bertanya, eh, bisa ya mungkin kita akhiri ya. Ini perjumpaan kita terakhir ya Bapak Ibu. Saya mohon maaf banget Bapak Ibu kalau mungkin saya ada salah-salah kata dalam penjelasan atau mungkin saya kurang berkenan ya Bapak Ibu dalam menjelaskan materi atau menjawab soal pertanyaan yang kurang puas mungkin dari Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf ya Bapak Ibu, saya ingatkan kembali setelah ini Bapak Ibu nantinya akan melaksanakan UAS ya Bapak Ibu, ujian akhir semester. Jadi Bapak Ibu, mohon dipersiapkan kembali kalau Bapak Ibu masih kurang paham mengenai materi yang telah disampaikan dan juga materi inisiasi dan juga materi pengayaan, Bapak Ibu bisa lihat di RBV. Jadi kalau ditanya, Bu, kisi-kisi ujiannya seperti apa? Seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena inilah yang paling penting ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tidak bisa menjawab mengenai kisi-kisinya, karena yang membuat soal itu adalah dari Universitas Terbuka Pusat, Bapak Ibu, bukan para tutor. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya mengenai bagaimana tentang kisi-kisinya, ya saya cuma hanya bisa menjawab. Silakan baca saja Bapak Ibu dengan materi yang telah kita sediakan. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau Bapak Ibu masih kurang jelas dari materi inisiasi dan materi pengayaan, Bapak Ibu bisa melihat juga ya Bapak Ibu dari RBV. Nanti Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu cari dari RBV. RBV kan sudah saya jelaskan ya di pertemuan pertama. Bapak Ibu login menggunakan e-learning dan password Bapak Ibu masing-masing. Nah, kemudian Bapak Ibu carilah mata kuliah yang sesuai karena kita hukum Islam dan Syariat Peradaban Agama. Bapak Ibu search di dalam RBV kemudian Bapak Ibu bisa melihat kira-kira apa saja materi yang telah disampaikan di situ. Intinya seperti itu Bapak Ibu. Tetap semangat ya Bapak Ibu dalam menjalankan UAS. Artinya Bapak Ibu setelah ini Bapak Ibu sudah selesai di semester ini.
ya, karena perjumpaan kita hanya di semester 8. Oke, Bapak Ibu, saya ingatkan juga. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama Ibu Indah. Artinya Bapak Ibu, di sesi ke-8 ini adalah sesi akhir. Kalau Bapak Ibu mengenai tugas, saya ingatkan itu hanya sampai tanggal 1 ya Bapak Ibu. Tanggal 1 Desember 2025. Setelah itu Bapak Ibu tidak akan bisa mengupload tugas lagi kembali mengenai tugas yang Bapak Ibu sampaikan. Oke Bapak Ibu, nggak ada lagi yang mau bertanya atau kita diskusikan? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Cukup, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, oke Bapak Ibu, sampai sini aja pertemuan kita di web ketiga ini. Saya akhiri Bapak Ibu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan sampai jumpa kembali kalau kita berjumpa ya Bapak Ibu. Kalau ada mau sharing-sharing boleh Bapak Ibu chat pribadi ke saya. Oke Bapak Ibu, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, terima Terima kasih kasih, Bu. banyak. Oke, saya akhiri ya Bapak Ibu ya live-nya ya. Oke, Bu, Assalamualaikum. terima kasih banyak, Bu. Oke.